Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Nur Fitriani dari kelas 9G. Dan juga saya Nazwa Destrianti dari kelas 9G. Kami ingin membuat video wawancara tugas bahasa Indonesia. Permisi Bu, saya boleh wawancara Ibu? Boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Ibu Linda Wahyuni, kebetulan belajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 120. Dengan siapa Ibu bicara? Saya namanya Nazwa Destrianti dari kelas 9G Ibu. Nazwa 9 G. G. Baik. Lanjutkan. Saya baru bertanya, sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Profesi sebagai guru, waktu Ibu masih kuliah pun Ibu udah curi-curi waktu untuk mengajar di sekolah. Waktu itu awal Ibu mengajar di SMA Tambora dan SMP Tambora yang gedungnya itu bukan dibilang gedung sih, apa kayak rumah buat belajar lah. Iya, hanya dibatasi dengan triplek. Jadi kita ngomong di kelas 1, kedengaran di kelas 11 seperti ini, cuma dibatasi triplek. Misalkan SMA, ini SMP, ibu ngajar SMA, kedengaran di SMP, ibu ngajar di SMP juga kedengaran di SMA aja gitu. Pokoknya dengan padatnya penduduk di Tambora itu waktu tahun berapa ya, 2000 lah ya. Terus ibu sambil mengajar juga di SD 17 pagi 3 alur. Waktu itu ibu masih kuliah juga pas udah skripsi ya. Terus selesai kuliah tahun 2003 ibu melamar di sini di SMP Negeri 20. Ibu juga masih T1 belum sebagus ini. Jadi ibu mengajar di sini dari tahun 2003. Juni ya. Lama Ibu. Alhamdulillah 20 tahun lebih lah ya. Silakan lanjut. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Alasan ibu jadi guru karena orang tua ibu dulu guru SD, bapak ibu. Jadi amanat dari orang tua ibu, bapak ibu bilang kalau bisa adalah salah satu anak dari keluarga ibu yang ikutin jejak dari orang tua ibu, bapak gitu. Kalau kata ibu nggak sesuai, maksudnya nggak keguruan lah gitu ya. Ibu yang kedua juga yang pertama itu di sekolah teknik gitu ya, terus yang kedua di kepolisian. Dan ibu berpikir ibu juga punya punya kemauan sendiri gitu, bukan karena kemauan si mas, karena mau ibu ingin jadi guru. Amanat orang tua ibu pakai, alhamdulillah jadi guru sekolah. Boleh saya lanjut? Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi sebagai guru? Belum pernah. Iya, belum pernah. Pas selesai SMA, kuliah ambil keguruan, alhamdulillah langsung mengajar. Karena kerja di manapun gitu. Jadi langsung Ya, sebelum kuliah pun udah jadi guru gitu, sebelum selesai kuliah. Alhamdulillah selesai. Lanjut ya. dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid didik? Kebetulan ibu kan S1 bahasa Indonesia. Waktu itu yang ibu ceritakan pernah ibu mengajar di SD, semua mapel tuh guru SD kan guru pinter. Semua mata pelajaran dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan lain sebagainya itu harus satu guru, kecuali agama sama bahasa Inggris di SD gitu. Terus ibu punya teman deket, ceritanya punya pacar. Atau pacar ibu bilang, ngapain ngajar di SD, kan kamu jurusan bahasa Indonesia gitu. Ibu berpikir benar juga ya, kan harusnya jurusan bahasa Indonesia
yang belajar cuma itu aja, cuma itu aja yang diajarkan, cuma bahasa Indonesia gitu. Setelah tahun 2003 itu kan, 2003 ya udah pindah sekolah, pindah ini bahasa Indonesia, nggak bisa ngajar atau pelajaran yang lain gitu. Lanjut. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh ibu dalam proses menyampaikan materi? Kesulitannya kalau ada siswa yang cuek, sibuk dengan HP-nya, tidak memperhatikan ketika diterangkan, tidak mengumpulkan tugas, itu kesulitannya untuk memasukkan nilai, tidak ada nilai. Menurut ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya, kita harus punya schedule sendiri. Schedule itu jadwal kegiatan sehari-hari. Seperti mulai dari bangun tidur nih, bangun tidur misalkan jam 5 atau setengah 5, biasanya sholat subuh. Sebelum sholat subuh tentu mandi. Terus setelah itu, misalkan masih ada waktu, kita bisa buka ya pas jam misalkan mendekati setengah 7 atau jam 6-an, siap untuk berangkat sekolah. Kita belajar di sekolah dari jam 7 misalkan sampai jam 12 belajar di sekolah. Pulang, lupa sholat dulu, setelah itu istirahat sebentar, tidur siang ada orang tua gitu ya, sore ngaji misalnya, ngaji belajar begitu. Jadi kita punya schedule kegiatan sehari-hari, jadi terprogram. Pengalaman suka dan duka ibu paling berkesan selama menjadi guru di desa ini? Suka dukanya, suka terbawa jiwa muda yang asli, walaupun umurnya sudah kepala 4. Dukanya yaitu kalau ada anak yang kemudian tugas, ada anak yang tidak memperhatikan mengerahkan kelas. Kalau ada kasus kelas misalkan, kasus kelas yang ibu ampuh misalnya jadi wali kelas adalah salah satu siswa yang berkasus kasus tawuran atau berubah gitu kan, atau bolos sekolah, itu yang membuat apa ya, beban lah buat wali kelas bagi guru di kelas. Apakah ibu hanya bekerja sebagai guru atau itu juga pekerjaan yang lainnya? Ada pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, karena yang ibu pikir guru itu dulu guru itu kerjanya setengah dari jam 7 misalkan sampai jam 12 pulang, setelah itu mengurus rumah anak-anak dan suaminya. Sekarang itu harus sampai sore, jadi urusan rumah ini agak terbengkalai, apa ya, mengurus anak di rumah repotin orang tua gitu kan, terus ngurus suami juga, apa waktunya terbatas.